Halo Easy People. Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita. Selain itu, jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan keuangan rumah tangga kita. Betul sekali. Menurut survei dari SMRC, bahwa 70% penghasilan rumah tangga Indonesia menurun. Belum lagi, menurut SMRC, bahwa kondisi 50% keluarga di Indonesia penghasilannya lebih buruk daripada beberapa hari yang lalu. Hal-hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, kebutuhan rumah tangga relatif sama. Betul nggak? Ya. Ya. Tapi harganya lebih naik. Oh, malah lebih naik? Iyalah. Oh, masa sih? Iya. Oh gitu. Waduh, keuangan rumah tangganya kita bisa tambah rumit ini. Ya. Ya. Anak sekolah tetap bayar uang sekolah nggak? Tetap dong. Oh, tetap bayar uang ya. sekolah. Malah sekarang mereka harus beli pulsa Ya. karena belajar Online. Belajar di rumah itu juga bikin pusing kita, juga harus nambah bayar pulsa. Ya. Satu lagi nih, Mom, ada cerita nih bahwa meskipun masa COVID kita harus tetap bayar cicilan kan? Iya, cicilan rumah, cicilan kendaraan, banyak cicilan yang harus dibayar. Dan oke, menurut ceritanya katanya nanti bisa ditunda, tapi ya kenyataannya sampai hari ini belum ya. Jadi ya ini harus diperhatikan. Nah, yang terpenting nih adalah risiko kesehatan ya. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, kita harus social distancing. Ya. Nah, untuk itu Juicy People, setelah kita berdua berdiskusi, ya, saya kalau malam sebelum tidur berdiskusi dulu gara-gara kalian, ya, tentang 5 tips dari Momi dan Poppy untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, mau denger? Nah, yang pertama apa, Mom? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur. Apa aja, Pak, yang harus Ya, begini ya, menurut saya ya, nomor 1 itu bersyukur bahwa kita masih punya pekerjaan. Ya, Ya, meskipun ya saya dengar nih gaji saya ya mau dipotong nih, gitu ya, ada risiko. Loh iya bener ini, ya ada risiko ini. Ya tapi ya saya merasa kalau itu saya lihat dari sisi negatif, ya masih banyak loh orang-orang yang lebih susah, ya tidak bekerja. Harus teman-teman yang bekerja harian itu kan betul-betul membutuhkan gaji. Kita ya masih lumayan, ya masih ada risiko dipotong. Pertama itu, ya. Yang kedua apa? Kita harus selalu mengucap syukur atas keluarga kita. Kita punya anak-anak, punya suami atau istri yang dalam kondisi sehat. Yes, saya kira betul itu, ya. Seringkali kita kalau tidak kehilangan hal itu, kita nggak merasa itu penting nilainya. Tapi coba kalau salah satu di antara kita nih, meskipun kalau ketemu ya berantem terus, ya, tahu-tahu harus sakit begitu, wah pusing kita. Ya, betul ya? Ya. Nah, terus? Manfaatnya work from home juga apa coba? Apa? Ya. Anak sama papanya itu jadi sering ketemu. Oh. Ya. Itu yang harus kita mengucap syukur juga. Oh, saya pikir tadinya saya sudah outsourcingkan ke kamu. Saya pikir urusan anak itu outsourcing. Gitu ya. Nah, ya itu tadi hal-hal yang patut kita syukuri, ya. Saya juga mengusulkan supaya persoalan COVID yang belum tahu ujungnya ini, kita harus terus bersikap positif, ya, berpikir konstruktif terhadap situasi ini, ya. Kalau saya sih tipsnya mengurangi hal-hal yang WA atau informasi-informasi yang bernegatif ria, yang hoax segala macam saya juga enggak sharing, enggak apa begitu ya. Nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca ya. Nggak usah dibaca, nggak usah di-download. Nggak usah di-download, apalagi nambah-nambahin. Nah, itu lebih baik enggak lah, ya. Jadi jaga supaya kita ini punya apa ya namanya, punya energi yang positif dengan menerima masukan-masukan yang positif. Ya. Kalau nanti energinya kita negatif nih,
nanti kita jadi apa? Sumpek sendiri, kita menjadi pesimistik, kerjanya kita akhirnya menjadi tidak baik, ya, kita nggak bisa berprestasi lagi. Nah itu. Ya. Ya. Dengan menerima hal-hal yang positif, kita juga pasti akan mengeluarkan energi yang positif untuk sekeliling kita. Iya, betul ya. Kalau betul. Anda nih ya, kalau Anda diajak hal-hal yang berbau-bau negatif dalam situasi yang terjepit ini, jangan dipilih opsi itu. Bener nggak? Ya, jangan dipilih opsi itu, nanti menyesal nanti. Ya, jangan. Ya, jadi yang pertama tipsnya apa, Mom? Selalu mengucap syukur. Ya, bersyukur ya. Dan tentunya nih kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Kita semua sebagai warga UC People punya agama ya, kita dobelkan lah ya. Kita dobelkan 2 kali lipat nih porsi untuk berdoa ya pada masa seperti ini. Ya. Oke. UC People, tips yang kedua adalah saling terbuka. Ya, keterbukaan. Tentang apa aja itu, Pop? Nah, ya, nomor 1 kita mulai dengan harta keluarga yang kita miliki. Ya, ada loh, Mom, keluarga yang kita nggak tahu loh. Kamu punya tabungan. Uangku. Uangmu. Enggak, uangku. Uangku, uangmu, uangku. Lah kok enak? Ya, jadi menurut saya nih, yang pertama keterbukaan itu hartanya harus jelas. Ya, punya tabungan istri, ya oke. Ya, suami punya tabungan atau punya tabungan keluarga, ini mulai dijejer nih. Ya, pada situasi COVID ini. Ya, terus terang nih, saya mau tahu juga perhiasanmu, Mom. Oh ya. Ya, bisa kan? Mau Bisa, toh? ya. Setuju toh? Setuju. Oke, perhiasan itu nanti Perhiasan ditulisin punya apa aja. Punya apa gitu aja, ya. ya. Terus apa lagi? Ya, kalau saya sih ada kendaraan misalkan, ya, ada motor, ada mobil misalkan, ya. Ya, motor mobil ini ya saya coba asumsikan nilainya berapa. Ya. Apalagi? Aset-aset lain? Oke. Kalau aset-aset lain menurut saya nggak usah lah. Karena Begitu. kalau misalkan rumah atau tanah itu menurut saya agak terlalu lambat. Ya. Bagian riskan, ya. Sayang dijual pada saat seperti ini. Iya, karena nanti harganya terlalu turun. jatuh. Ya, tapi kalau yang tadi saya sebut, misalnya kita punya kendaraan, punya perhiasan, ya punya tabungan, ini kita apa istilahnya itu dicatetin semua itu? Ya, inventaris. Aduh, pinternya, Mom. Ya, inventarisasi, keren. Ya, inventarisasi harta. Ya. Nah, tidak hanya harta ternyata, nomor 2 juga saya pinjam lagi, inventarisasi hutang-hutang. Ya. Kita harus mencatat kita punya pinjaman di mana aja. Nah, ya. Kamu tahu nggak pinjaman? Tahu. Oh, tahu. Selamat. Ya. Tapi belum tentu saya tahu pinjaman. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, selamat. Ya. Teman-teman, UC People, hati-hati ya. Meskipun kadang kita ini serumah, tapi urusan pinjaman itu seringkali tidak tahu ini, ya. Nah, dalam situasi COVID ini, ya mumpung ini, ya harus saling terbuka. Declare, inventaris pinjaman juga harus. Declare punya keuangannya, juga declare tentang hutang-hutangnya. Ya, Pop, ya. Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk supaya untuk hitung-hitungan ya. Untuk hitung-hitungan. Supaya kita tahu. Kita tahu ya apa aja kewajiban-kewajiban kita. Ya, dari situ nanti kita melakukan sesuatu. Nanti itu tips ketiga ya. Jadi tips yang pertama itu adalah bersyukur. Tips yang kedua adalah saling terbuka. UC People, sebelum masuk ke tips yang ketiga, tadi ini sorry Poppy lupa ya. Ada yang kelupaan. Ada kelupaan ya. Di tips yang kedua tentang keterbukaan itu ada baiknya nih kita berdua itu membicarakan pada saat kita akan mengalami darurat ya, misalkan sesuatu yang tidak bisa kita tolak nih. Tahu-tahu di antara kita ada yang misalkan harus masuk rumah sakit misalnya gitu. Sedangkan dana kita sudah nggak ada.
Nah ini siapa ya orang yang bisa menolong kita yang bisa menolong kita? Ya, apakah itu saudara kita atau orang tua atau teman dekat mungkin ya. teman dekat itu harus mulai kita pikirin ya, karena ya semoga ini tidak perlu kita alami, tetapi dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita punya untuk berjaga-jaga ya. Jadi kita masuk ke tips yang ketiga. Apa itu? Nah, sorry ini ya, tips yang ketiga ini hemat lagi ya, dan hemat lagi ya. Nah, artinya apa teman-teman? Saya melihat sebagian dari UC People keluarganya sudah memiliki anggaran ya, tapi dalam situasi COVID ini anggaran ini ya harus direvisi ulang. Nah, betul sekali. Karena tadi penerimaan mungkin sudah menurun ya, tapi pengeluaran malah semakin besar. Jadi harus direvisi. Nah, kita biasanya punya pos-pos seperti rekreasi ya, baik itu luar kota maupun sekedar pergi ke mall ya, itu saatnya kita tinjau kembali untuk bisa kita masukkan ke hal-hal yang sifatnya kedaruratan ya, mengcover misalkan beli vitamin ya, betul. Nah, apalagi yuk beli hand sanitizer ya, betul sekali itu alkohol macam-macam banyak yang harus kita beli ya. Dalam situasi seperti ini anggaran yang kita miliki kalau normal biasanya kita punya simpanan dana darurat ya. Pada umumnya dana darurat itu bisa mengcover lah kira-kira 3 bulan kehidupan rumah tangga normal ya. Nah, pada saat inilah keputusan kita untuk ya mulai berani membuka dana darurat itu untuk supaya kita bisa survive lah ya. Jadi itu satu hal yang kita bongkar anggaran, kita juga mungkin sudah harus berani merelakan buka dana darurat kita dan ya hidup lebih hemat dalam keseharian. Kalau misalkan belum work from home ya, tapi ya bawa makan dari rumah lah ya. Misalkan juga misalkan ini ya, sebagian dari UC People ada yang kos bersama suami atau bersama istri ya, mungkin kos-kosannya ini bulanan atau apa begitu ya. Menurut saya lebih baik pada saat ini harus kumpul aja sama orang tua, misalkan itu sekota ya, nggak ada masalah lah, nggak perlu gengsi-gengsi dulu ya. Yang penting pos-pos pengeluaran rumah tangga kita itu bisa kita kunci untuk beberapa hal yang sifatnya ya untuk jaga reputasi ya, sudahlah itu singkirin dulu ya, nggak perlu ya. Terus ini ada satu nih, apa? Mengurangi angpau. Ya, memang di masa COVID itu meskipun tidak boleh berkumpul, tapi undangan masih ada. Undangan masih ada ya. Orang mengundang untuk hajatan itu ya masih ada ya. Saya usul transferannya bolehlah ditinjau ya, boleh ditinjau untuk ya sedikit disesuaikan ya, kalau tidak dikurangi. Betul ya. Jadi itu UC People tips yang ketiga yaitu hemat lagi. Nah, kita masuk nih ke tips yang keempat. Yaitu dalam situasi COVID-19 ini, tolong teman-teman ya berusahalah untuk bisa menciptakan pendapatan di luar pendapatan utama kita ya, yang mungkin pendapatan utama kita itu mengalami potensi penurunan atau bahkan sudah menurun ya. Seperti apa aja itu? Nah, macam-macam ya. Apa yuk? Kalau saya melakukan bisnis online, kalau enggak juga jualan kue-kue ataupun makanan-makanan yang bisa kita lakukan. Nah, apa itu namanya? Buka PO? Buka open order. Oh, open order. Saya pikir perusahaan otobis. Ya. Kalau saya mungkin ya tips kepada teman-teman, kalau
membuka bisnis sendiri mungkin kan berat ya dalam situasi COVID-19 ini. Namun kita membuka bisnis bersama para sahabat kita ya, yang mungkin sahabat kita punya kekuatan, kita punya kekuatan ya, tidak harus satu, bisa 2 teman lainnya atau bahkan 3 lainnya. Yang penting membuat kita punya kemungkinan menghasilkan pendapatan tambahan. Ya, ini penting sekali. Kalau kita buka usaha sendiri, seringkali kita bingung sendiri. Tapi kalau kita buka usaha berpartner dengan teman-teman, kalau ada mengalami kesulitan, mengalami persoalan, kita bisa berpikir ya, bersama-sama. bisa dibagi, kesulitannya bisa dibagi. Ya, jadi saya kira buka bisnis bersama partner itu juga satu hal yang bisa UC People lakukan pada situasi pandemi ini. Sampailah kita pada tips yang terakhir. Apa itu Mom, tips yang terakhir? Tips yang terakhir itu adalah pantang menyerah. Wah, itu seperti batu karang Ya. di pinggir laut. Kalau ada ombak itu, dia dihajar ombak, tapi dia tetap bertahan teguh. Nah, kalau UC People tentu tidak lupa dengan quote dari Pak Ji. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Nah, saat COVID-19 inilah kita benar-benar diuji. Ya, bahwa jangan sampai kita menyerah. Bangun pagi, kita bacanya kita harus bangun dengan bersyukur. Oke, saya tadi mau bicara baca Alkitab. Oh. Ya. Bangun tidur dengan mengucap syukur Yes. bahwa pagi ini kita bisa bangun lagi dengan kondisi tubuh yang sehat dan akan bekerja. Yes. Ya betul kan, Tom? Betul sekali ya. Jadi tidak boleh menyerah. Menurut Mom ini, dalam situasi yang sulit ini, justru ide-ide kreatif itu akan timbul. Mungkin kita rasanya itu kayak beban berat untuk kita ya. Dalam kondisi COVID-19 seperti ini, pekerjaan semua bekerja di rumah, penghasilan menurun. Tapi dengan tekanan seperti itu malah rasanya timbul kreativitas kita tuh timbul ya. Kayak terus Seperti kita apa? jadi masak, kita bikin kue-kue yang kita bisa, kita masak masakan yang kita bisa, terus kita jual. Ya. Nah, selain itu juga kita juga bisa jadi reseller teman-teman itu ya. Jadi kita berjuang benar-benar gimana untuk mengatasi situasi yang terjepit seperti ini. Ya, betul ya. Pada saat ini UC People, saya juga mengingatkan kita para UC People ya tentang salam kebanggaan kita ini, salam entrepreneurship ya. Dimana semoga masih ingat nih, ekonomi sejahtera yang hari-hari ini sedang diuji ya. Kita harus terus berekspresi diri dan terus terang nih di tips yang terakhir ini, tips 5, yaitu empati pada sesama ya. Pada saat situasi COVID ini ya, bagaimanapun saya merasa kita haruslah tetap berbagi ya. Jangan lupa berbagi. Ya, lebih banyak orang yang lebih susah dari kita, karena itu kita juga tetap harus berbagi. Ya, Pop ya? Setuju. Nah, setuju. Oke, ya, UC People, itulah 5 tips dari Poppy and Mommy. Mau keluarga sejahtera? Kuncinya Bijak berduit. Thank you. Bye. Bye.